Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang teman-teman mahasiswa semua. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kah? Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Ya, alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih ya feedbacknya. Oke, yang lain. Oke, karena sudah masuk ya waktunya ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini, detik ini, siang ini masih memberikan kepada kita semua, saya dan juga teman-teman mahasiswa, yaitu berupa berkah, rahmat serta nikmatnya yang tiada terkira gitu ya, tiada bandingannya di muka bumi. Nikmatnya tidak hanya nikmat sehat saja, tapi juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat inayah, dan juga nikmat-nikmat lainnya. Salawat dan salam tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah dari beliau. Dan semoga saja kita semua yang hadir di sesi perkuliahan daring pada siang hari ini termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman mahasiswa semua ya, semoga dalam keadaan sehat. Dan ini adalah sistem operasi ya, sistem operasi. Sebelum dimulai sesi perkuliahan ini, saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa semua untuk mengisi presensi kehadiran ya, untuk mengisi presensi kehadiran secara mandiri yang sudah tersedia di OLU. Oh, sudah ada beberapa ya yang mengisi ya, sudah ada Indriani, Amsani Pratiwi, Aulia Madani, Kliri Syafi'i, Gaiska, Umairo Azahra, Iqbal, Tobing ya, dan oh ini ya, karena ini ada halamannya. Oke, Tobing, Gama Al-Hakim, Az-Zahra, Juliansa, udah banyak ya. Nur Hikmah, Nur Iqbal, Fafita, Prasetyo, Septiani, Virgiawan. Oke, jadi baru ada 17 yang mengisi absensi di OLU. Oke, baik. Kita langsung saja ke materi hari ini. Di OLU sudah saya sediakan main materia dan assignment ya. Assignment sudah bisa diakses. Oke, baik. Hari ini adalah sesi ketiga dari perkuliahan kita pada di mata kuliah sistem operasi. Ini di mata kuliah sistem operasi. Seperti biasa, visi dan misi dari Prodi Teknik Informatika. Terus ada komponen penilaian agar teman-teman selalu aware gitu ya, selalu memperhatikan terkait komponen penilaian ini ya, karena ini penting. Ini adalah komponen penilaian akhir. Lalu di pertemuan ketiga ini ya, kita masuk masih teori ya, masih belum ada praktikum di sesi ketiga ini, karena kita masih membicarakan terkait konsep dari sebuah sistem operasi. Nah, indikator yang menjadi kompetensi di pertemuan sesi ketiga ini adalah mahasiswa mampu mengetahui, memahami, serta nantinya dapat menjelaskan tentang konsep sistem operasi, apa itu fungsi dari sistem operasi, jenis-jenis sistem operasi, dan juga tipenya. Terus juga ada proses dari sebuah sistem operasi, ada yang dinamakan file, sistem call, shell, terus struktur sistem operasi, monolitik, dan lain-lainnya.
Oke, ayat untuk muhasabah hari ini tidak juga khususnya buat untuk diri saya pribadi ya. Kita harus selalu bermuhasabah agar kita tidak hanya bahagia di dunia tapi juga bahagia di akhirat. Dan juga saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa agar di jam siang ini, sesi perkuliahan siang ini, saya harap teman-teman mahasiswa sudah melakukan ibadah zuhur ya. Oke, baik. Baik, kita langsung saja masuk ke sesi perkuliahan kita ya, sistem operasi. Yang pertama adalah fungsi OS ya. Kalau kita membicarakan tentang konsep, maka kita harus tahu dulu fungsi dari sebuah sistem operasi. Nah, tentunya kalau kita ngomongin fungsi dari sebuah sistem operasi, kita merujuk gitu ya, merujuk dari buku gitu kan, atau dari literatur ya, literatur. Sebenarnya nggak harus buku, boleh juga jurnal atau buku atau artikel-artikel ilmiah lainnya gitu ya. Nah, kalau di sesi kuliah ini saya merujuk kepada buku ya, karena seperti disampaikan di materi pertemuan sebelumnya yang pekan lalu, bahwa sistem operasi ini merupakan sebuah penghubung antara pengguna dengan komputer gitu ya, pengguna dengan komputer. Jadi sistem operasi ini merupakan punya fungsi yang sangat vital, kita punya fungsi yang sangat vital. Nah, kalau menurut literatur, beberapa fungsi sistem operasi antara lain dia sebagai resource manager, sebagai koordinator, sebagai interface, sebagai guardian gitu ya, terus juga sebagai optimizer, sebagai gatekeeper, dan juga sebagai accountant dan sebagai server gitu ya. Jadi ada banyak gitu ya sebenarnya fungsi dari sebuah sistem operasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama sebagai resource manager. Nah, dari namanya sebagai resource manager, maka dia sebagai pengelola sumber daya gitu ya. Sistem operasi sebagai pengelola sumber daya. Jadi sistem operasi tersebut mengelola sumber daya yang akan dijalankan oleh si komputer gitu ya. Contohnya di komputer itu kan terdapat hardware gitu ya, hardware atau perangkat-perangkat keras ya, yang paling mudah kita sebutkan itu seperti CPU, memori gitu ya, disk drive. Nah, itu membutuhkan sumber daya. Entah itu bukan entah, maksudnya baik itu sumber daya apa namanya ya, listriknya gitu ya, sumber daya listriknya, atau maupun sumber daya lainnya seperti sumber daya proses gitu ya, sumber daya memori kah dan lain-lain, dan itu diatur oleh si sistem operasi gitu ya. Nah, fungsi berikutnya adalah sebagai koordinator. Nah, kalau misalnya dia sebagai pengelola sumber daya ya, manajemen sumber daya, resource manager, dia juga sebagai koordinator atau yang mengkoordinasi. Dia mengkoordinasi dalam hal ini adalah menyediakan bisa menyediakan sumber daya gitu ya, atau fasilitas gitu ya. Fasilitas itu tidak terpaku kepada sumber daya saja. Ya, artinya kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang kompleks yang ada di dalam sebuah sistem komputer ya, itu bisa diatur oleh si sistem operasi. Dan juga bisa diproses secara berurutan ya, karena kalau walaupun sebenarnya secara tidak langsung kita itu terjadi secara multitasking, tapi sebenarnya itu terjadinya secara berurutan, ada sebuah proses yang berurut gitu ya. Nah, makanya nanti ada pembahasan tersendiri terkait yang namanya scheduling atau penjadwalan gitu ya. Nah, fungsi berikutnya ya, dia sebagai interface. Sudah pasti, karena sistem operasi itu ya antar muka, gitu ya, antar muka dari sistem komputer. Nah, jadi itu adalah sebagai media perantara antara si pengguna, user gitu ya, dengan hardware atau perangkat keras atau sistem komputernya kalau kita mau ngomongin secara lebih umum lagi, lebih global lagi. Yang pasti antarmuka ini atau interface ini menyediakan tampilan yang bisa memudahkan si pengguna gitu ya, karena
pengguna daripada komputer ini tidak selamanya orang dengan literasi IT atau literasi punya pemahaman yang bagus terhadap komputer. Makanya dibutuhkanlah sebuah interface gitu ya. Oke. Lalu yang berikutnya, fungsi dari OS itu adalah sebagai guardian atau dia sebagai pelindung gitu ya, pelindung. Pelindung terhadap apa? Melindung terhadap sistemnya gitu ya, tidak hanya melindungi datanya tapi juga melindungi filenya terhadap yang berusaha mengakses gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Dia dan juga sebagai optimizer ya, sebagai optimizer, dia yang mengoptimasi gitu ya, yang melakukan atau optimizer ini bisa juga kita analogikan atau kita anggap gitu ya sebagai yang membuat sesuatu secara otomatis gitu ya, atau yang melakukannya secara otomatis gitu ya, dioptimisasi, dioptimizer gitu ya. Seperti misalnya input ya, atau si pengguna melakukan sebuah input ya, misalnya ingin membuat sebuah perhitungan menggunakan tabel gitu atau menggunakan file Excel misalnya, atau melakukan sebuah proses komputasi atau pengaksesan basis data. Nah, itu di optimizer melalui sistem operasi itu. Karena kalau tanpa adanya sistem operasi ya maka akan semakin sangat sulit gitu ya, semakin sangat sulit, karena kebanyakan apalagi di zaman sekarang program-program untuk mengolah sebuah data, baik itu data biasa gitu ya menjadi sebuah informasi, atau database kalau kita ngomonginnya lebih spesifik lagi, itu harus diinstal gitu, harus diinstal gitu ya. Walaupun sudah ada juga yang cloud gitu ya, sudah ada juga yang cloud, tapi tetap model pengaksesannya menggunakan web gitu ya, web browser. Nah, dan web browser itu harus diinstal di sistem operasi gitu. Jadi tetap harus membutuhkan sebuah sistem operasi. Jadi sistem operasi ini sebagai optimizer juga. Berikutnya adalah sebagai gatekeeper. Nah, ini ternyata sistem operasi itu bisa mengendalikan hak akses user gitu ya. Siapa saja yang berhak untuk masuk ke dalam sistem. Ya, mungkin kalau komputernya adalah sebuah komputer personal gitu, artinya digunakan oleh teman-teman sendiri, tidak diakses oleh orang lain, ya terkadang ada yang tidak menggunakan password, begitu dinyalain langsung masuk gitu ya, langsung masuk. Tapi menurut saya itu tidak disarankan gitu ya, tidak disarankan. Nah, kalau misalnya komputer tersebut digunakan sebagai server misalnya, dan itu bisa diakses oleh banyak orang. Nah, maka itu harus membutuhkan hak akses gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pernah mengakses sebuah server gitu ya, baik secara remote maupun secara lokal, secara langsung gitu. Nah, maka itu ada pilihan hak aksesnya. Apakah teman-teman mau masuk sebagai administrator ya, tentunya butuh autentikasi lagi gitu ya. Ketika memilih sebagai administrator, maka passwordnya apa gitu kan, ditanyakan passwordnya gitu kan ya. Atau teman-teman mau masuk sebagai guest saja gitu. Nah, kalau guest nggak perlu password gitu ya. Nah, tentunya beda. Ya, kalau kita ngomongin hak akses ya, seperti di mata kuliah sistem basis data gitu ya. Nah, tentunya ada yang membedakan antara hak akses user yang pertama dengan hak akses user yang kedua. Apakah misalnya administrator bisa punya kemampuan untuk semuanya seperti read, write, apalagi update atau edit ya, delete gitu ya, dan lain sebagainya. Atau kalau si guest ini ya, atau tamu gitu ya, hak aksesnya sebagai tamu atau guest hanya bisa read saja gitu ya, tidak bisa write, tidak bisa delete, tidak bisa update dan lain-lain. Jadi sistem operasi sebagai gatekeeper ya. Saya rasa ini perlu teman-teman, kalau walaupun misalnya teman-teman punya laptop yang teman-teman gunakan ini di hanya kepentingan teman-teman sendiri, tapi sebaiknya di awal sebelum masuk ke dalam sebuah ke sistem gitu ya, itu dipasang yang namanya hak akses gitu ya, hak akses. Jadi misalnya ada teman yang mau pinjem gitu ya, pinjem laptopnya gitu ya.
ganti dulu hak aksesnya, dia hanya sebagai tamu, jadi dia nggak bisa melihat file-file yang memang kita anggap itu sebagai personal gitu ya, atau private lah istilahnya gitu ya. Jadi dia hanya bisa mengakses file-file yang biasa saja, misalnya seperti file kuliah mungkin ya, atau file apa gitu ya, dan lain-lain lah. Baik, sistem operasi juga sebagai akuntan ya, akuntan atau sebenarnya akuntan ini kalau kita melihat pekerjaannya ya dia sebagai penghitung ya, tapi akuntan sebagai kalau dilihat dari definisinya, definisi berdasarkan apa namanya ya, literatur yang saya dapatkan, akuntan tersebut atau di buku yang saya dapatkan ini, akuntan ini tidak hanya dia sebagai penghitung, tapi dia sebagai pengatur ya, pengatur. Nah, ini lebih spesifik pengatur terhadap apa? Yaitu terhadap pemakaian memori. Ya, karena ya, pemakaian memori ini juga tidak dialokasikan berdasarkan siapa yang lebih dulu merequest gitu ya, tapi juga dia sebagai prioritas gitu ya. Maksudnya kalau misalnya yang mengakses atau yang merequest ini ternyata jadi nanti kalau di sistem operasi itu bisa dipisah-pisahkan berdasarkan hak akses bisa gitu ya. Kalau misalnya ini server gitu ya. Atau kalau misalnya yang biasa saja ya, yang tidak server gitu kayak penggunaan biasa seperti laptop pribadi gitu ya. Maka akuntan di sini dia berdasarkan apa ya, misalnya program yang berjalan gitu ya. Memori itu dialokasikan berdasarkan program yang berjalan. Nah, gitu biasanya ada beberapa program yang memang ini membutuhkan alokasi memori yang besar gitu ya. Seperti misalnya ketika kita sedang print gitu ya. Walaupun kita hanya menjalankan Office biasa, terus ketika kita sedang ngeprint, nah itu ada butuh memori juga tuh untuk mengirimkan sebuah data gitu ya, atau untuk menghimpun sebuah buffer ya. Kalau misalnya kita ngeprint tidak hanya di Word, Excel juga kita mau print habis itu gitu ya. Nah, itu kan butuh memunculkan sebuah buffernya ya, mengalokasikannya ke dalam sebuah registry gitu ya, register ya. Nah, itu butuh sebuah alokasi memori juga gitu ya. Nah, itu nanti akan kita contohkan di praktikum nanti ya pada saat scheduling ya dan pembahasan lainnya menggunakan software ya, CPU OS simulator. Ya, jadi akuntan ini mengatur waktu CPU, baik itu pemakaian memori, pemanggilan I/O gitu ya, input output ya, tadi misalnya ada printer ya dan atau scanner dan lain sebagainya, atau di storage juga ya. Nah, makanya sistem operasi terkadang di sistem operasi kita juga kita bisa melihat di storage yang sebenarnya berapa sih hard disk kita yang masih kosong atau masih yang bisa digunakan gitu ya, atau available gitu, atau berapa hard disk yang sudah terisi. Misalnya kita punya hard disk 1 tera, yang sudah terisi ini berapa gitu ya, yang masih sisa atau masih masih kosong lah, artinya bisa kita gunakan untuk menyimpan file lainnya itu berapa gitu ya. Jadi dia ya akuntan di sini kalau kita ngomongin di storage ya dia sebagai penghitung gitu ya, pencatat, itu terlihat di sistem operasi gitu ya. Terlihat kalau kita mau lihat di D gitu ya, D sisa berapa, atau D sudah tergunakan berapa, atau E berapa gitu ya. Drive ya, maksud saya drive D, drive E. Yang terakhir dia sebagai server atau penyedia ya, atau pelayan ya, serve gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris server, penyedia, pelayan gitu ya, yang melayani, yang menyediakan. Nah, artinya itu tuh. Jadi si sistem operasi ini berfungsi untuk melayani si user atau pengguna dari si sistem komputer. Ya. Terus juga ya untuk melayani gitu ya. Jadi kita bisa melihat sistem operasi ini sebagai perantara, sebagai penghubung ya, dan juga sebagai pelayan gitu ya. Jadi dia melayani kebutuhan dari si pengguna ya. Bahkan kalau seharusnya sih ada satu lagi ya. Kalau menurut saya ada satu lagi, dia sebagai penterjemah gitu ya. Penterjemah.
Jadi sistem operasi ini juga bisa sebagai penerjemah ya, tapi di buku yang saya ini nggak ada itu sebagai penerjemah gitu ya. Jadi sudah dianggap dari fungsi-fungsi yang lainnya tadi yang sudah disebutkan itu sudah termasuk, sudah include. Ya, tapi kalau menurut saya nih sistem operasi juga sebagai penerjemah karena dia nggak ngerti bahasa kita orang Indonesia gitu ya. Kita maunya bikin tabel gitu ya di komputer tanpa adanya sistem operasi ya dia nggak ngerti gitu ya. Atau kitanya yang nggak ngerti caranya gitu. Sebenarnya bisa aja kalau mau langsung sebenarnya gitu ya, tapi kita nggak ngerti. Jadi kita membutuhkan sistem operasi sebagai penerjemah kalau menurut saya gitu ya. Baik. Selanjutnya adalah kita masuk ke jenis-jenis dari sebuah sistem operasi atau OS ya, gampangnya OS ya. Nah, kalau kita melihat dari jumlah user ya, dari jumlah user yang akan menggunakannya atau yang menjalankannya, maka ya kalau ini dilihat dari kacamata jumlah user ya, maka sistem operasi atau OS tersebut dibagi menjadi 4 jenis. Ya, dibagi menjadi 4 jenis. Ada yang disebut SUST atau single user single tasking, ada juga yang disebut MUST atau multi user single tasking, ada juga dikatakan sama ya multi user single tasking ya. Sorry ini harusnya SUMT gitu ya. Yang kedua yang ketiga ini adalah single user multitasking. Yang keempat baru MUMT, multi user multitasking. Ini salah ya berarti ya. Ini sama nih. Yang kedua dan ketiga sama, harusnya beda. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah SUST atau single user single tasking. Seperti namanya single user single tasking ya. Jadi kita berdasarkan pemahaman namanya dulu gitu ya. Single user single tasking artinya ada satu user dan ada satu pekerjaan gitu ya. Jadi artinya kalau dikatakan single user single tasking ya karena ini tadi melihatnya adalah berdasarkan jumlah usernya gitu ya. Sistem operasi dikategorikan berdasarkan jumlah user. Nah, kalau single user single tasking berarti satu komputer hanya dapat digunakan oleh satu user dan hanya dapat menjalankan satu program aplikasi di satu waktu saja. Ya. Nah, ini yang dikatakan jenis OS SUSD. Contohnya OS tersebut adalah DOS ya, dulu ya. DOS. Jadi zaman dulu tuh sistem operasinya masih berdasarkan DOS ya, disk operating system. Nah, untuk mengaksesnya kita harus memasukkan disket ya. Mungkin ada orang tua teman-teman ya, mungkin ya yang atau kakaknya mungkin ya, tapi kayaknya nggak ada deh kalau kakaknya ya. Orang tuanya ya atau pamannya itu masih merasakan pada saat kuliah atau pada saat sekolah SMA ya, SMP mungkin ya, itu masih mengakses komputer harus punya disket. Disket yang ukurannya besar. Gitu ya. Nah, itu baru bisa nyala tuh komputernya, baru bisa jalan. Nah, itu di situ sistem operasinya. Jadi seperti DOS saja gitu ya. Yang pernah saya ini kan ya. CMD berat ya. CMD gitu ya. Nah, ini jadi seperti ini langsung muncul ya item aja gitu. Nah, itu baru kita bisa ngakses kita mau bikin apa, folder atau kita mau lihat direktori gitu ya. Atau kita mau bikin di direktorinya MD McDir C saya udah lupa deh. Nah, gini, syntax command Nah, saya lupa deh itu kan udah lama nih nggak pakai ginian kan. Nggak ada ya. Banyak sebenarnya sih komen-komen DOS command. Ya, kalau misalnya teman-teman mau ini kan tuh ya DOS command ini banyak nih ya, basic overview of MS-DOS ya. Jadi banyak tuh kalau misalnya teman-teman mau penasaran komennya DOS apa aja. Nah, kayak gini nih. Dulu kita mengaksesnya kalau kita mau enable disablekan feature pakainya break gitu ya. Kalau mau batch filenya itu dipanggil gitu ya. Dulu masih batch file itu dipanggil dengan manual ya, call gitu. Kalau mau merubah direktori dari D ke E, kita mau mengakses tadinya awalnya adalah defaultnya adalah C gitu ya, terus kita mau merubah jadi direktori D, nah itu kita rubahnya jadi CD gitu, CD gitu, change directory gitu ya. Jadi ini banyak nih apa namanya ini DOS ya.
Oke, nah ini sistem operasi yang dimaksud dengan SUST ini adalah contohnya adalah MS-DOS ya. Kalau di IBM ya belum ada dulu Windows ya, belum ada. Masih Microsoft-nya Microsoft DOS namanya ya, karena sistem operasinya ya DOS. IBM juga ya, PC DOS ya, terus Novell pakainya DR DOS ya, Digital Research DOS ya, dan lain-lain. Ya, jadi itu adalah single user, single tasking. Jenis yang kedua adalah MUST atau multi user single tasking. Ini satu komputer, masih satu komputer tapi dijalankan oleh multi user. Nah ini udah pengembangan dari yang SUST. Jadi modelnya dipakai atau digunakan secara bersama-sama gitu ya. Tapi tadi ini masih hanya satu program saja yang bisa digunakan. Artinya nggak bisa program yang lainnya. Sama seperti ini juga gitu ya. Jadi ketika kita jadi gini, ketika mau ganti program maka kita harus mengganti disketnya gitu. Misalnya kita sedang menjalankan DOS ya. Nah, ketika kita ingin mengganti program itu, misalnya kita mau pakai membuat gambar gitu ya, menggunakan apa namanya ya, zaman dulu apa sih sebelum pen itu saya lupa ya. Nah itu kita harus ganti disketnya gitu, kita harus ganti disketnya. Nah, ini juga karena jadi dimasukkan di sini disketnya. Nah tapi bisa diakses oleh banyak user, bisa diakses oleh banyak user dengan program yang sama. Nah ini dulu nama di sistem operasinya adalah Novell NetWare ya. Jadi ada 3 point berapa gitu ya, 4 point berapa ya. Ini pengembangannya saja, update di feature-nya saja. Jadi artinya walaupun banyak user yang mengakses ya, tapi ini dibatasi. Kata banyak itu nggak ratusan ya, karena tadi ya. Jadi ini hanya karena dulu belum ada internet ya, jadi hanya tersambung secara lokal ya menggunakan kabel gitu ya, menggunakan kabel, tapi kabelnya itu tidak terhubung ke router atau tidak terhubung ke hub gitu ya, apalagi wireless karena belum ada. Jadi dulu langsung terhubung ke komputernya. Ya, komputer yang besar ini terhubung langsung ke komputernya. Ada dulu nama ininya ya. Di belakangnya itu ada yang jadi pakai port-port yang panjang itu yang seperti port IDE gitu ya, IDE gitu ya dan lain-lain ya. Itu memungkinkan ini bisa tersambung banyak, ya paling 10 lah paling banyak gitu ya. Tapi itu sudah dikategorikan multi user ya karena lebih dari satu. Yang berikutnya adalah single user multitasking atau SUMT ya. Nah, ini satu komputer hanya dapat digunakan oleh satu user tapi bisa menjalankan banyak program. Gitu ya. Nah, ini sudah ada sistem operasinya sudah ada. Jadi dari dulu juga sudah ada sistem operasi tapi tidak sevisual sekarang gitu ya. Karena masih berbasis DOS ya dan lain-lain. Nah, sekarang nih ketika single user multitasking ini sudah ada tampilan GUI-nya, sudah ada tampilan visualnya. Ya, contohnya yang paling pertama itu diperkenalkan oleh macOS ya, macOS gitu ya, macOS ya, terus sehingga berkembang lagi munculnya Linux ya, Java Desktop System, Symbian yang untuk mobile-nya, Palm OS juga untuk mobile ya, Android sampai sekarang. Ini termasuk single user multitasking. Artinya digunakan oleh satu user saja, satu pengguna tapi bisa menjalankan beberapa program ya. Jadi bisa multitasking, kita bisa menjalankan Paint, kita bisa menjalankan Office ya, di satu itu kita bisa mengakses email ya dan lain-lainnya. Itu kategorinya adalah single user multitasking. Terus berkembang lagi menjadi MUMT atau multi user multitasking. Artinya satu komputer bisa digunakan oleh banyak user dan bisa menjalankan banyak program ya, seperti ya modelnya seperti apa ya istilahnya tuh kalau teman-teman belajar jaringan ya, ghosting gitu ya, di ghosting, sistem operasinya di ghost gitu. Nah itu jadi kita bisa walaupun servernya satu gitu ya, servernya satu di lab misalnya ya, digunakan di lab, kita bisa mengakses ya walaupun
itu sebenarnya cuma di ghost. Nah, terus jadi komputernya satu gitu, walaupun kita menggunakan komputer yang lain-lain ya, yang ada di lab, tapi sebenarnya itu tidak terinstall sistem operasi, hanya di ghost saja, tapi kita bisa mengakses banyak ini apa namanya program ya. Terus juga multi user juga di situ ya, karena itu hanya di ghost, artinya satu komputer saja yang sebagai aslinya. Jadi kalau mau diupdate ya hanya komputer itu saja, yang lain sudah pasti ngikut gitu ya, karena itu di ghost saja. Nah, untuk yang tipe ini MUMT ya, atau multi user multitasking, ini contoh sistem operasinya itu Unix, Linux ya, Linuxnya juga macam-macam ya. Terus ada FreeBSD, Sun Solaris ya. Ini sudah Sun Solaris ini mahal sekali ya zaman dulu ya. Terus Windows juga ya. Dan lain-lainnya ya, banyak ya sebenarnya ya. Dan ini yang sering kita temui di zaman sekarang ya, multi user multitasking. Ya, jadi tidak harus itu terhubung ke jaringan, bukan terhubung ke jaringan, terhubung melalui kabel ya, bisa wireless juga ya, dan lain-lainnya. Jadi, ya. Oke, baik. Terus tipe OS ya, tipe OS tadi, kalau tadi adalah jenis OS berdasarkan jumlah user, kalau ini beberapa tipe OS dilihat dari kacamata yang lainnya, gitu ya. Nah, ada disebut standalone ya, terus ada disebut server yang tentunya kita sudah tidak asing lagi di telinga kita, server ya. Ada juga embed ya, embed, live CD, sama special purpose ya, atau tujuan khusus. OS tersebut dikatakan standalone kalau ya dia adanya di desktop ya, atau di perangkat yang bergerak gitu ya. Bisa di desktop, bisa di perangkat yang bergerak ya, tapi dia sudah apa ya istilahnya ini lengkap, semuanya ada di situ gitu ya. Sebenarnya OS yang sekarang sudah stand alone gitu ya. Ya karena ini untuk membedakan yang dengan awalnya dulu gitu ya. Awalnya dulu kan memang ketika kita ingin mau ganti program, kita harus ganti CD atau ganti disket gitu ya. Nah, sekarang kan udah nggak ada lagi ya. Jadi sekarang tuh semua sistem operasi ya sudah stand alone gitu ya. Nah, OS ini yang stand alone ini bisa bekerja dengan jaringan maupun tanpa jaringan gitu ya. Ya, gitu. Jadi artinya nggak harus terhubung ke jaringan, bisa menggunakan OS ini ya, sama seperti yang sekarang lah gitu ya. Windows kita kalau misalnya jaringan di rumah kita lagi error ya, kita tetap masih bisa menggunakan OS kita gitu ya. Beda sama yang model yang dulu ya, dulu tidak stand alone ya. Jadi harus terhubung jaringan saja, yang tadi novel ya. Novel yang tadi yang di MUST, multi user single tasking. Nah, itu harus terhubung jaringan. Kalau misalnya nggak terhubung jaringan ya dia nggak bisa mengakses gitu, karena itu hanya ada satu komputer dan itu diakses banyak user gitu ya, jadi harus terhubung jaringan. Nah, kalau ini nggak perlu gitu ya. Ya contohnya ya seperti kita tahu Windows, Mac, Unix, Linux ya yang paling terkenal. Yang kedua jaringan atau server ya, server OS ya, ini artinya OS yang memang dibuat secara khusus untuk penyedia artinya untuk diakses di jaringan gitu ya, dia sebagai penyedia ya. Banyak ya Windows-nya itu Windows Server gitu ya. Kalau Linux ya banyak juga sih sekarang ya Linux ya. Modelnya ada Fedora ya, ada Red Hat juga, dia Mandriva juga ya. Mandriva tuh lebih enak sih makanya sih kalau menurut saya. Oke. Jadi banyak ya untuk yang memang didesain untuk memang khusus untuk server. Nah, terus embed ini adalah software yang memang dia digunakan itu di dalam mobile ya, untuk keperluan mobile gitu ya. Jadi tidak bisa untuk keperluan selain mobile. Jadi dia hanya khusus digunakan di mobile ya. Artinya mobile yang sekarang tuh smartphone gitu ya, atau tablet ya. Nah, ini contohnya nih, dulu ada namanya Windows Embed CE gitu ya, tapi sudah nggak ada lagi. Windows Phone, Palm OS ya, BlackBerry, Android, iOS ya. Jadi artinya itu sudah memang khusus digunakan di perangkat bergerak ya. Yang terakhir adalah Live CD ya. Live CD, masih ada lagi habis ini ya. Live CD
Live CD ini adalah sistem yang dijalankan menggunakan CD-ROM ya. Ya seperti dulu sistemnya Oracle ya, Oracle atau Sun Solaris juga sistem operasi yang memang dia harus diakses menggunakan live CD gitu ya. Jadi OS-nya itu dia nggak ada OS yang di hard disk gitu ya, karena ini apa ya Sun Solaris gitu mahal gitu ya. Jadi ada CD, ada beberapa CD gitu di dalamnya. Dan itu diaksesnya ketika dimasukin CD-nya baru bisa diakses gitu ya. Nah, kenapa sih muncul live CD gitu ya? Ya itu tadi karena jadi dulu nih ya dulu terus ya kalau kita ngomongin mata kuliah sistem operasi sama organisasi arsitektur komputer tuh ya kita membandingkan dengan yang dulu gitu ya sejarahnya atau pada mulanya. Nah, pada mulanya adanya live CD ini jadi ya karena stand alone ini dianggap berat. Nah, gitu ya. Dulunya itu stand alone itu dianggap berat karena semuanya udah ada, tapi ya itu tentunya kalau semuanya ada artinya dibawa semua. Ya kayak misalnya teman-teman bawa semua buku di satu tas ya kan berat gitu ya. Nah, akhirnya dipisahkan lah gitu ya yang memang bisa dipisah gitu ya. Nah, itu seperti Sun Solaris ya untuk memang sih sebenarnya Sun Solaris ini untuk kebutuhan khusus gitu ya. Nah, akhirnya dipisah menjadi beberapa CD atau DVD gitu ya. Jadi ini munculnya sistem operasi ini ketika ditemukan apa namanya ya CD atau DVD gitu ya. Jadi disket juga belum ada untuk yang sistem operasi khusus ini gitu ya. Baru program waktu itu kalau disket. Tapi kalau ditemukannya CD dengan DVD maka ini muncullah sistem operasi yang memang dipisahkan di CD atau DVD gitu ya. Jadi sebenarnya sih dulu juga sudah kayaknya sih belum mendukung untuk dual boot ya atau multi boot gitu ya komputer itu, makanya butuh CD. Jadi tanpa perlu mengganti sistem operasi yang memang sudah terinstall gitu ya Windows gitu ya, tapi Anda mau mengakses Solaris atau mau mengakses Unix ya tinggal memasukkan CD-nya aja gitu ya atau DVD-nya saja gitu ya. Nah, terus juga kekiniannya lagi ada sistem operasi yang memang dia masuk ke USB gitu ya, masuk ke USB. Nah, ini biasanya perangkat-perangkat konsol ya atau game gitu ya, yaitu USB-nya ditanamkan sebuah sistem operasi yang memang mendukung perangkat konsol tersebut gitu ya. Oke, nah terus terakhir adalah sistem operasi yang memang untuk tujuan khusus atau special purpose ya. Ya contohnya sistem operasi yang memang untuk CCTV ya, ATM. Nah ini ATM nih lebih spesifik lagi ya, karena ATM ini punya khusus sistem operasinya ya, atau monitoring sistem lainnya ya, tidak hanya CCTV ya. Terus juga ya tadi ya kalau kita ngomongin perangkat bergerak ya itu sebenarnya termasuk sistem operasi yang khusus gitu ya, khusus digunakan di perangkat bergerak tersebut, sama seperti BlackBerry ya. BlackBerry jadi modelnya dulu sebelum munculnya Android gitu ya. Nah itu sistem operasi itu spesifik ya, perangkat bergerak itu sistem operasinya spesifik. Misalnya BlackBerry ya dia hanya menggunakan sistem operasi namanya Symbian. BlackBerry OS gitu ya. Nah, kalau Nokia dia menggunakan Symbian gitu ya. Jadi merek Nokia menggunakan sistem operasinya Symbian, dan itu Symbian itu tidak bisa digunakan di merek lain seperti merek Philips atau Sony Ericsson atau apalagi macam-macam ya. Itu nggak bisa digunakan. Jadi khusus yang punya lisensinya ya Nokia Symbian itu. Nah, kalau terus munculnya Android, nah itu bisa digunakan tuh ya, dan bisa dimodifikasi lah istilahnya lah, open source lah Android gitu ya. Jadi boleh dimodifikasi, digunakan ya. Nah, terus yang sekarang mungkin yang masih seperti itu sistem operasinya adalah iOS ya. iOS ini nggak bisa digunakan selain Apple gitu ya untuk perangkat bergerak ya. Jadi Nokia nggak bisa menggunakan iOS gitu ya. Nah ini yang sekarang iOS itu masih tetap gitu ya. Jadi dia ingin supaya penggunanya lebih eksklusif. Jadi sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya sih yang model seperti itu gitu ya. Oke, baik.
terkait konsep OS ya, konsep OS secara literatur terdiri atas 5. Dia proses manajemen, memory management, I/O management, file management, dan security. Untuk yang proses manajemen, jadi OS ini merupakan konsep utama, manajemen proses ini merupakan konsep utama dari sebuah sistem operasi. Ya, karena tadi ya dia sebagai mengelola sumber daya ya, sumber dayanya tidak sebatas powernya atau kelistrikannya, tapi juga aktivitasnya, proses-proses di dalamnya ya, dan lain-lain. Nah, dikatakan sebuah proses di dalam sebuah sistem operasi ketika dia program tersebut sedang dijalankan atau dieksekusi. Nah, itu membutuhkan resource ya atau sumber daya, baik itu CPU, waktu akses CPU-nya, memori, sumber daya memorinya, filenya ya. Waduh, sorry nih ada telepon sebentar ya. Mohon maaf teman-teman, sebentar. Oke, baik. Nah, sistem operasi bertanggung jawab terhadap iya. Sorry ya teman-teman sebentar. Oke, baik teman-teman mahasiswa. Sorry ya, tadi
teralihkan ya. Baik, sampai mana tadi ya? Nah, sistem operasi ini ya, dia sebagai manajemen proses, dia bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses. Nah, aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses itu terkait pembuatan proses atau proses creation. Sebaliknya juga penghapusan sebuah proses atau proses deletion. Ya, terus ada yang namanya block. Block ini ya proses suspension atau ditahan gitu ya, prosesnya ditahan sebentar gitu ya, suspension. Terus kebalikannya dari proses suspension atau block ini namanya resuming atau melanjutkan sebuah proses. Baik. Terus ada yang namanya mekanisme, baik itu mekanismenya sinkronisasi antar proses maupun komunikasi antar proses. Nah, terkait SAP sama KAP ini atau sinkronisasi antar proses dan komunikasi antar proses akan dibahas di materi sendiri nantinya. Ya, di pertemuan lain gitu ya. Saya lupa pertemuan berapa. Terus deadlock juga dibahas di pertemuan lain juga gitu ya. Jadi ada mekanisme sama deadlock ini nanti akan dibahas spesifik gitu ya. Oke, jadi gambaran sebentarnya suatu proses jika terjadi interrupt ya gitu atau di istilahnya apa ya? Interrupt itu diinterupsi gitu ya. Diinterupsi, maka proses tersebut dihentikan sementara, yaitu tadi yang dikatakan block ya atau proses suspension. Nah, terus ketika dieksekusi kembali, dimulai dari state terakhir saat dihentikan. Jadi tidak dari awal lagi, tapi di resum lah istilahnya gitu ya. Oke, nah di beberapa sistem operasi, tidak semua ya, setiap proses itu disimpan di dalam sebuah tabel ya, tabel proses. Nah, tabel proses ini berbentuk array atau linked list. Nah, makanya teknik informatika ya, teknik informatika, program studi teknik informatika teman-teman pada saat awal-awal ya di struktur data atau di apa itu belajar yang namanya array atau linked list ya, supaya ya itu sebenarnya proses itu ya ketika itu ada banyak terus diinterupsi gitu ya atau mau dirisa ya itu dimasukkan ke dalam yang namanya tabel. Tabelnya itu ya disebutnya array atau linked list. Oke. Ini banyak ya sebenarnya. Nah, kalau ngomongin parent proses ya, ada parent, ada child ya. Nah, ini tadi ya ada belajar array, ada linked list, terus ada juga belajar tree gitu ya. Di struktur data tuh belajarnya tree. Jadi ada yang orang tuanya atau parent-nya, ada yang anak-anaknya, child-nya atau cabang-cabangnya. Gitu. Jadi satu proses ini bisa menciptakan proses baru gitu ya. Nah, makanya di proses juga ada yang namanya UID sama GID. Ada user identification sama group identification. Untuk melihat UID ini atau GID itu bisa melalui test manager ya. Jadi teman-teman bisa melihat test manager itu ada yang namanya UID atau PID gitu ya, personal identification juga. Oke, terus yang berikutnya memory management atau manajemen memori. Karena memori ini adalah konsep awalnya adalah sebagai tempat penyimpanan ya, penyimpanan apa saja baik data maupun instruksi ya. Kalau instruksi ya instruksi dari sebuah program, jadi disimpan juga di namanya memori. Nah, artinya semakin apa istilahnya ya, besar memorinya ya, memori RAM-nya gitu ya, random access memorinya gitu ya, kecepatannya maksudnya, maka dia bisa mengimbangi kecepatan eksekusi dari CPU gitu ya. Jadi artinya proses yang dijalankan itu bisa di-handling lah dengan cepat gitu ya. Nah, kalau sebaliknya semakin apa namanya ya, lambat gitu ya memorinya, kecepatannya itu lambat, maka ya ketika kita melakukan sebuah multitasking, maka itu terasa sangat berat ya. Terasa sangat berat. Atau ketika misalnya komputer teman-teman ini sedang melakukan updating ya, itu juga berasanya sangat lambat tuh, berasanya sangat lambat gitu ya, karena ya bukan hanya update itu tidak hanya update saja, tapi sebenarnya ada beberapa proses yang terganti gitu ya, ada beberapa register yang terupdate gitu ya, karena tadi sudah disimpan di register-register instruksinya.
ternyata diupdate gitu ya, diupdate dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak yang tergantikan gitu ya, banyak yang di replace dan lain-lain. Makanya itu sebenarnya sebuah proses yang sangat kompleks gitu ya. Nah, address juga atau pengalamatan ini digunakan untuk mengakses data ya. Jadi sebenarnya memori juga di dalam memori itu tujuannya ya sebagai pengalamatan atau addressing gitu ya, addressing. Nah, kalau main memory ini umumnya bersifat volatile atau tidak permanen. Artinya dia akan hilang jika komputer tersebut di shutdown ya, di shutdown. Nah, ini memori yang memang apa namanya? Yang di internal CPU. Sebenarnya juga ya dia ada di dalam CPU-nya gitu. Nah, itu bersifat volatile atau tidak permanen. Kalau yang non volatile maka memori tersebut ya adanya di hard disk misalnya gitu ya. Jadi dia permanen. Jadi kalau misalnya komputer di shutdown, ketika dinyalakan lagi ya data tersebut ya masih ada gitu ya, masih tersimpan gitu ya. Nah, di dalam manajemen memori itu bisa melacak juga penggunaan atau alokasi memori ya. Siapa yang mengakses memori ya, usernya misalnya ya. Siapa tuh user maksudnya ya tentunya tidak menyebutkan nama ya, misalnya di situ Firman gitu enggak, tapi dia berdasarkan user karena di dalam komputer itu kan ada hak akses gitu ya. Jadi misalnya siapa gitu ya, dia masuk ke user siapa, apakah sebagai guest gitu ya. Terus dia mau mengakses memori yang mana, kalau misalnya di hak akses di restrict ya atau tidak diperbolehkan karena dia nggak punya hak akses itu, maka ya di apa namanya tidak diberikan hak aksesnya gitu ya. Nah, jadi tadi ya melacak penggunaan memori, siapa yang menggunakan dan seberapa besar gitu ya menggunakannya. Terus memilih program yang akan di-load ke memori gitu ya. Jadi ya karena ini multitasking, ada beberapa program yang memang dia harus di-load lebih dulu gitu ya, dijalankan lebih dulu. Atau bisa saja berdasarkan siapa yang merequestnya lebih dulu gitu ya. Dan juga terkait alokasi atau sebaliknya ya mendealokasi memori fisik untuk program ya. Jadi ya ada program yang dijalankan terus sehingga si memori itu mengalokasikan ya jumlah ya besarnya gitu ya dan lain-lainnya. Nah, kalau terkait manajemen I/O ya ini sering disebut dengan device manager. Jadi kalau misalnya teman-teman buka ya device manager, nah itu terlihat tuh I/O yang ada di komputer teman-teman ya, gitu ya. Nah, kalau terus juga yang terlihat itu yang secara umum saja ya, ya pada intinya bisa melihat gitu ya yang I/O di dalam komputer teman-teman tuh kalau misalnya melalui device manager atau misalnya masih ada yang tanda tanya dan itu butuh diupdate misalnya ya. Tapi jarang sih sekarang ketika itu diinstal sebuah sistem operasi ya maka itu sudah langsung apa ya mengenali terus drivernya sudah langsung ke install kecuali update ya update ya kalau dulu ya kita harus update bukan update ya install secara manual IO-nya ya misalnya ada yang belum dikenali ada tanda tanyanya maka kita harus install secara manual melalui disk ya CD atau DVD-nya ya atau ya harus download ya tidak otomatis ya harus dicari dulu ya dia keluaran siapa terus dicoba di download ya seperti misalnya printer lah gitu ya ada printer baru terhubung ya terus disediakan drivernya kalau drivernya hilang terus kita mau coba hubungin ya kita harus buka websitenya ya kalau dulu tuh ya kalau sekarang tinggal otomatis aja ya udah dikenali sih gitu. Nah, terus kalau ngomongin I/O ada nanti istilahnya buffer ya. Jadi buffer ini menampung data sementara ya, bukan sementara, sementara dari dan atau ya dari komponen ke I/O atau dari I/O ke komputer ya, komponen ya, komputer gitu ya. Terus ada spooling. Nah, spooling ini dia melakukan scheduling ya, scheduling penggunaan atau alokasi I/O ya, sumber daya I/O supaya lebih efisien. Nah, spooling ini juga mengatur antrian ya, antrian.
Terus dia menyediakan driver sudah pasti ya. Kalau misalnya ternyata ada I/O baru yang terkoneksi ke sebuah komputer gitu ya. Nah, itu dia mencoba mencari drivernya yang memang ada di sebuah sistem operasi itu. Jadi kalau drivernya ternyata sudah ada di sistem operasi itu, ya kita nggak perlu repot-repot menginstalnya, dia sudah otomatis gitu ya, udah otomatis mengenali sehingga bisa langsung digunakan ya. Terkadang kita baru beli USB ya, kalau misalnya masih ada yang menggunakan USB ya, terus kita colok, itu USB yang paling pertama kali dicolokkan gitu ya, atau USB tersebut baru dikenali pertama kali, maka itu akan muncul tuh sedang mengenali gitu ya. Nah, ketika sudah dikenali, nah itu langsung ready gitu ya, siap untuk digunakan. Baik, yang berikutnya ini terkait file management. Nah, file ya seperti jadi file apa saja gitu ya, baik file yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Baik file yang sifatnya teks, sifatnya audio, video, gambar ya. Nah, yang memang ada di komputer ya, artinya si pengguna yang menyimpan ya, dan juga nantinya mau diakses ya, tentunya ini membutuhkan sebuah manajemen ya, manajemen file ya. Terus juga kalau misalnya teman-teman di mata kuliah organisasi arsitektur komputer ya, itu dijelaskan juga bagaimana mengakses sebuah file ya dulu ya. Kita mengakses sebuah file ya, karena kan secara random gitu ya, terus juga nanti metode aksesnya bisa juga secara sekuensial gitu ya, mengakses sebuah file. Nah, itu dibutuhkan manajemen file, dan itu yang melakukannya adalah sistem operasi ini. Oke, file juga mempunyai struktur yang sifatnya hierarkis ya. Jadi dia ada di direktori ya. Jadi kalau misalnya diatur di Windows ya, Windows yang paling umum gitu ya, itu ada direktorinya ya, juga direktorinya terpecah lagi gitu ya. Misalnya direktori D. Nah, direktori D ada berapa folder utama gitu kan ya. Ada misalnya folder kuliah, folder apa gitu ya, umum, pribadi, ya, folder pekerjaan, terus di dalam folder kuliah ada lagi berdasarkan mata kuliah, terus ada besarnya ya atau volumenya gitu ya. Nah, itu jadi terstruktur secara hierarkis. Oke, ya ini seperti biasa, file dibaca dan dibuka dulu. Oke, nah ini konsep direktori ya. Jadi di dalam sebuah sistem operasi ya itu sudah yang sekarang itu sudah menggunakan konsep direktori. Kalau sistem operasinya masih DOS ya, atau sebelum yang Windows gitu ya, sebelum GUI gitu, itu masih belum ada konsep direktori. Jadi filenya ya ada langsung di sistem operasinya, nyampur semuanya, nggak dipecah berapa direktori gitu ya, dan itu nyampur semua. Jadi ketika diakses ya dicari itunya berdasarkan nama atau berdasarkan tipenya gitu ya. Itu lebih sulit ya. Sekarang kita benar-benar lebih dimudahkan lah gitu istilahnya ya. Oke. Terus ada yang namanya sistem call ya. Jadi pemanggilan sistem ya bahasa Indonesianya ya. Dan ini sistem call ini menyediakan perintah-perintah untuk membuat sebuah direktori ya, terus kebalikannya menghapus direktori, mengalokasikan file ya ke suatu direktori ya, atau menghapus file dari suatu direktori ya, kebalikannya dari yang tadi. Nah, konsep direktori ini ya, karena kita ngomonginnya sebuah konsep ya, itu dikenal dua buah path name ya, path name. Ada yang namanya absolute, ada yang relatif. Nah, bedanya ya, kalau absolute path name ini merupakan path yang terdiri dari list directory ya. Jadi ada mulainya dari root ya. Tidak hanya Windows, Linux juga selalu dimulai dari root gitu ya. Cuman di Windows itu tidak dikatakan root gitu ya. Nah, kalau di Unix, Linux ya, itu root-nya itu ya slash gitu ya. Jadi paling atas atau parent direktorinya gitu ya, yang paling awalnya ya root gitu ya, slash gitu ya. Nah, terus habis itu muncul lagi apa ya? Jadi kalau misalnya di sini kalau kita lihat nih di sini teman-teman ya. Nah, ini sorry.
Ini kalau kita lihat ini kan direktorinya seperti ini ya, divisi, data, gitu ya, dokumen. Nah, ini sebenarnya dipisahkan dengan slash gitu ya. Nah, ini seperti ini. Ya, dipisahkan awalnya adalah D gitu ya, terus ke sini ya dipisahkan dengan slash, yaitu awalnya ini adalah namanya absolute path name gitu ya. Nah, kalau relatif jadi path name yang tidak dimulai dengan slash gitu ya. Tidak dimulai dengan slash. Karena di prosesnya itu ada yang namanya CWD atau current working directory. Jadi dia tidak ya relatif saja ya, tidak absolut gitu ya. Sama kayak misalnya kita memberikan sebuah IP pada alamat IP address gitu ya. Nah, kalau yang absolut ya atau statik gitu ya, statik ya kita sudah bisa menentukan IP-nya itu 192.168.1.2 gitu ya. Nah, kalau yang relatif atau dinamik ya kita langsung aja automatically ya, karena ya itu tadi dia akan mencari gitu ya, akan mencari atau ada yang namanya yang sedang berjalan lah, proses yang sedang berjalan. Nah, kalau di PET ini namanya CWD atau current working directory. Oke. Terakhir adalah security ya. Security ini jenis akses yang bisa dilakukan oleh seorang pengguna ya, bukan pemakai. Ini harusnya pengguna aja ya bahasanya. Ya, Pak, pada suatu file ya. Nah, sampai dengan saat ini ya, sistem keamanan pada Unix itu masih lebih baik daripada Windows ya. Dari apalagi DOS ya. Apalagi DOS. Makanya apa ya? Tapi sebenarnya 50-50 sih sekarang ya. Tapi jarang sih orang menggunakan Linux itu ada virusnya ya, jarang ya, jarang. Ya gitu ya. Jadi kalau dulu ya Unix itu dikatakan lebih baik dari MS-DOS ya. MS-DOS ini adalah buatannya Microsoft ya pada awalnya gitu. MS-nya itu adalah Microsoft gitu ya. Nah, karena Unix ini punya tingkat keamanan sendiri-sendiri ya. Gitu. Kalau DOS tidak gitu ya, waktu itu tidak. Nah, ini sistem keamanan pada Unix ya, contohnya adalah seperti ini ya. Jadi di setiap filenya tuh bisa dikasih security-nya gitu ya. Jadi kalau di apa namanya di DOS ini kan di sekarang sudah bisa ya, sekarang sudah bisa ya kita kasih protection ya di propertiesnya gitu ya. Jadi siapa yang mengakses gitu ya. Nah, ini ada ya security-nya, dia bisa kalau dia hanya kita bisa tentukan aja gitu ya siapa yang bisa mengakses file ini gitu ya. Atau folder folder ya, ini kita bisa tentukan dan dia bisanya cuma ngapain gitu ya. Tuh ada full control, modify, read, execute ya, read write ya, special permission dan lain-lain ya. Ini sudah bisa gitu ya, sudah bisa baik file masing-masing maupun folder gitu. Folder juga bisa kita berikan sehingga nanti bedanya adalah ketika orang tersebut login menggunakan hak akses. Ketika orang tersebut login hanya menggunakan user biasa gitu ya, user biasa, maka dia hanya bisa apa gitu. Kita tentukan saja gitu ya di sini. Dia hanya bisa ngapain? Hanya bisa read kah gitu ya. Tapi kalau misalnya masuk sebagai user yang utama atau administrator, maka dia bisa full control gitu misalnya. Ya. Nah, ini sekarang sudah bisa Windows, tapi kalau dulu itu belum. Nah, Unix ini seperti yang sekarang lah gitu ya, Windows yang sekarang. Jadi bisa ke spesifik ke file ini ya, file apa namanya ya, filenya gitu ya, filenya, atau bisa juga ke direktorinya, atau ini misalnya direktori ya Indonesia, atau ke programnya, program Delphi misalnya ya, karena dulu ada program Delphi ya. Nah, oke. Nah, ini modelnya adalah seperti ini ya. Jadi tingkat keamanannya seperti ini ya, kode-kode seperti ini dan ini dijelaskan di yang berikutnya ya. Yang namanya itu disebut namanya access control ya. Access control. Access control ini tadi ya berhubungan dengan yang mengontrol atau mengawasi hak akses. Gitu ya. Tadi ya karena berhubungan dengan hak akses user gitu ya. Yang user login ke sistem kita tuh menggunakan hak akses apa? Apakah guest, apakah administrator ya. Nah, itu bisa mengakses apa gitu ya. Siapa dia boleh membaca apa saja atau kebalikannya siapa aja yang boleh membaca file kita ya.
siapa saja yang boleh merubah file atau data gitu ya. Terus bisa di share nggak file tersebut ya, itu bisa kita restrict gitu ya, kita berikan hak akses gitu ya. Nah itu, ya ini karena ini ngomongin konsep ya, jadi pada waktu itu konsep dasar ya, 3 tipe dasar dalam pengaksesan file ada kodenya adalah R, W, sama X ya. R itu adalah read ya, siapa yang bisa membaca atau melihat saja. W itu adalah write ya, write dia bisa mengedit atau mengubah gitu ya, mengubah. Terus mengexecute adalah menjalankan ya, mengeksekusi atau menjalankan. Ya, karena kita ngomongin konsep dulu ya, ada namanya bukan 3 tapi 4 ya, 4 metode di dalam access control: ownership, file type, self group, sama access control list ya. Kalau ownership, pembuat file tersebut adalah pemiliknya, maka dikatakan owner, si owner. Terus identifikasi pembuat file itu disimpan ya. Jadi semua file itu sebenarnya ada identifikasinya ya. Kalau teman-teman sama seperti ini ya, misalnya, nah ini adalah identifikasinya ya. Ada siapa yang namanya gitu ya, terus ada ukurannya, terus di tag apa gitu ya, subjeknya apa, siapa yang terakhir kali ya yang menyimpan ya, last save-nya, usernya, hak aksesnya siapa gitu ya, ada tanggalnya, ada waktunya gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Oke ya, jadi ada identifikasinya. Terus kalau dia metode ownership, hanya si pemilik yang mengakses file gitu ya. Tentunya administrator ya, kalau administrator kan dia bisa ngapain aja gitu ya, kayak seperti God mode gitu ya, God mode gitu ya. Oke, baik. Yang kedua adalah metode file types ya. File ini didefinisikan sebagai public ya. Public, semi public, atau private, tergantung tadi security-nya ya. Kalau dia sebagai public file, maka file tersebut dikodekan R, W, sama X. Artinya bisa di read, bisa diedit, dan juga bisa di-execute ya. Jadi ini semua orang bisa ngapain aja di situ. Nah, terus kalau dikatakan semi public, maka itu hanya bisa di read dan di-execute, tidak bisa diubah gitu ya. Tidak bisa di istilahnya apa ya? Tidak bisa dijalankan lah kalau program gitu ya. Ya. Terus kalau private ya benar-benar pribadi, orang lain nggak berhak mengaksesnya ya. Jadi tidak ada kode apapun ya. Artinya dia hanya si owner saja yang bisa mengakses, owner dan si administrator. Terus yang ketiga adalah self group public control ya. Nah, ini kategorinya adalah ada user, group, sama other. Kalau user ya penggunanya, kalau group adalah sekelompok user. Sekelompok user itu maksudnya adalah misalnya di satu kantor ya, di satu kantor ada sekelompok grup ya, misalnya itu divisi yang sama, misalnya divisi purchasing atau divisi HRD. Nah, itu berarti dia bisa mengakses file penggajian kalau HRD misalnya gitu ya. Nah, tentunya divisi purchasing nggak bisa mengakses file penggajian gitu, kecuali penggajiannya dia sendiri gitu ya. Artinya saya Firman mau lihat gaji saya sendiri, nggak bisa lihat gaji saya teman-teman gitu, nggak bisa lihat gaji teman-teman saya yang lain gitu kan. Nah, itu sekelompok user atau grup ya, atau other ya, other juga ada ya. Jadi artinya tidak di luar daripada grup yang dibuat. Misalnya ada divisi HRD, divisi purchasing. Nah, ini other ini berarti dia orang lain, misalnya bisa tamu gitu ya, atau guest ya. Bisa juga dia klien, customer ya. Artinya dia nggak boleh lihat gaji, lihat pendapatan, lihat keuntungan perusahaan. Nah, dia hanya hak apa, file-file yang memang disediakan untuk customer aja, misalnya brosur gitu ya, file apa lagi gitu ya. Oke ya, jadi itu tadi ya. Nah, ini tipe proteksinya ya, RWX ya. Ini kalau ini adalah yang atas untuk file ya. R-nya ya tentunya untuk membaca file, W-nya untuk membaca menulis file ya, atau mengubah ya, menulis, mengubah ya. Tentunya ini tidak hanya menulis saja tapi juga bisa mendelete gitu ya, yang namanya write ini. X itu untuk menjalankan file ya. Yang ini, yang minus ini berarti dia nggak punya hak aksesnya ya.
Dan ini untuk directory ya, bedanya hanya dia directory gitu ya. Oke. Nah, ini adalah seperti ini contohnya ya di Unix pada waktu itu. Ya misalnya ada file program C ya. Dulu ini adalah file program C ya, misalnya ini adalah program penggajian gitu ya. Karena Budi adalah staff HRD misalnya ya, maka Budi punya akses seperti ini gitu ya. RWX RW minus R minus minus gitu ya. Artinya kalau dia sebagai user biasa ya, dia punya akses semuanya. Terus kalau dia di grup, dia hanya bisa read dan write saja, tapi tidak bisa menjalankan program penggajiannya gitu ya. Oke, terus kalau yang dia sebagai other ya, nanti ini file ini diakses sebagai other, dia hanya bisa read saja gitu ya. Jadi seperti itu, sedetail itu waktu itu Unix bisa menyediakan hak akses terhadap file-file di sistem operasinya gitu ya, sedetail itu. Oke, nah ini adalah metode akses control list-nya ya, seperti misalnya file penggajian exe diberi SCL-nya atau akses control list-nya seperti ini ya. Akun John ya, misalnya John akses ya, ada akses namanya John gitu akunnya, ya itu hanya bisa read saja, dia hanya bisa melihat saja gajinya dia gitu. Terus kalau si Jane, nah, Jane terus di program payroll ya, karena ini adalah program penggajian, nah dia bisa melihat dan mengubah ya. Dan terus kalau bintang itu adalah semua akun ya, semua akun. Terus ini ada nama filenya person ya, harusnya person gitu ya, dia hanya bisa melihat saja ya. Jadi ini bintang itu menandakan semua akun gitu ya, semua akun baik yang user, group ya atau other itu bisa mengakses file person tapi hanya dikasih melihat saja, tidak merubah gitu ya. Jadi seperti itu cara bacanya. Oke, nah kalau di sistem operasi DOS itu diatur dengan menggunakan attrib ya. Sampai sekarang di DOS juga bisa gitu ya, attrib gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat yang program DOS ini ada juga attrib ya. Attrib. Nah, ini ya, ada nih. Melihat dan merubah file atribut dari si file gitu ya. Jadi program DOS juga ada attrib ya. Sorry. Nah, ini ya. Jadi kalau di DOS itu namanya attrib ya, tapi tidak sedetail ya, tidak sedetail dan seenak bacanya punyanya Unix ya waktu itu ya. Oke, nah di DOS itu hanya dikunci berdasarkan jenis file waktu itu ya. Hanya jenis filenya saja tanpa ini ya, tanpa melihat user yang akan mengakses ya. Jadi kalau misalnya dikunci ya siapapun, kalau file tersebut dikunci siapapun nggak bisa akses, baik dia penggajian, baik dia bos ya, harus dibuka dulu gitu ya aksesnya gitu ya waktu itu. Oke, nah ini ya, ini dinamakan ya, karena di beberapa sistem operasi seperti Unix ya, DOS ya, itu device atau perangkat I/O itu dinyatakan sebagai sesuatu file yang abstrak ya, file yang abstrak. Dia ada file tapi dia abstrak, itu tidak apa ya, kalau abstrak itu tidak apa ya, tidak terspesifik dengan detail gitu ya. Tapi nah itu device I/O itu dianggap seperti itu waktu itu ya pada Unix dan juga DOS. Nah, karena susah untuk menyebut ini sebagai sesuatu yang abstrak karena ini ada device atau piranti I/O ini ada gitu ya, seperti printer ini ada, bukannya abstrak, maka disebutnya berkembang muncul istilah lagi namanya special file atau file spesial, file khusus. Ada dua jenis special file ya, blok special file yaitu untuk perangkat I/O yang terdiri dari sekumpulan blok dengan alamatnya random ya, yaitu contohnya adalah disk ya. Nah, kalau karakter special file ya itu digunakan untuk menyebut perangkat I/O yang terdiri dari aliran karakter ya, karena ini ngomongnya karakter gitu ya. Misalnya line printer, interface network, terminal juga ya, terminal itu disebut dengan karakter special file gitu ya. Nah, kalau yang disk ya, disk entah itu apa namanya, hard disk ya, atau
disk eksternal gitu ya, disk eksternal dulu ada disk eksternal gitu untuk menyalakan sebuah CD atau DVD ya, itu dibilangnya block gitu ya, block special file. Oke, baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman mahasiswa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait materi atau terkait tugas? Tugasnya bisa diakses ya. Ini sudah saya inikan ya, tugasnya adalah terkait pembacaan ini ya. Pembacaan ini ya, nanti tinggal dijelaskan saja. Itu ya, boleh dijelaskan secara langsung gitu dengan menggunakan apa ya istilahnya ya penjelasan, atau kalau misalnya belum pede dengan menggunakan penjelasan, boleh dengan tulisan ya, boleh dengan tulisan, bikin di PowerPoint ya, terus di save as sebagai video ya. Anda menjelaskan keempat file ini ya, keempat file ini maksudnya file ini bagaimana, file yang ini ya bagaimana, file ini gimana ya, sama seperti tadi sih, cuman beda ininya aja. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman mahasiswa, ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya mau nanya, itu Ya, yang boleh. itu dibacanya gimana ya Pak? Yang 29, 50, 65, 67 gitu Pak? Oke, 29, 50, 65, 67 ya. Ini tadi kan memang nggak ada ya. Tadi memang nggak ada kan ya. Jadi ini nih, sebenarnya ada sih di sini ya. Oh, nggak ada ya? Oh, nggak ada ya. Oke, nggak ada ya ternyata ya. Oh, iya, 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 nggak ada. Sebenarnya ini yang ini teman-teman, ini adalah ukuran filenya. Ini ukuran file. Ini tanggal dibuat atau ya. Kalau dia read ini berarti tanggal dibuat kalau yang read, tapi kalau dia yang ada W-nya, write-nya, bisa saja itu tanggal last save-nya ya, tanggal dimodifikasinya ya, tanggal ya. Kalau yang ini adalah waktunya ya. Tapi kalau yang hanya R saja ya, maka dia adalah tanggal dibuat. Oke. Ya, ini adalah besar filenya ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman mahasiswa? Oke, baik, tidak ada. Oke ya, memang ini sesuatu yang kalau kita ngomongin konsep, teori ya, sesuatu yang apa ya bisa dibilang abstrak lah gitu ya. Ya, kita harus memahaminya, dan ini penting untuk disampaikan karena ini ya menyangkut bagian dari sejarah, karena komputer nggak bisa tiba-tiba canggih, nggak bisa gitu ya. Ada bagian perjalanannya, proses perjalanannya, sama kayak teman-teman. Teman-teman nggak bisa langsung pinter gitu ya, nggak bisa langsung pinter. Ada bagian prosesnya dari mulai TK ya, belajar nyanyi, SD kelas 1 belajar mengenal huruf, angka, terus belajar pertambahan ini sampai dengan sekarang gitu ya. Jadi kita harus mengenal dulu prosesnya ya, karena itu merupakan bagian ya, bagian dari sesuatu yang harus diketahui ya. Kalau misalnya bahasa pergerakannya bahasa aktivisnya adalah jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah ya. Itu harus tahu, kita harus tahu. Makanya muncullah mata kuliah sistem operasi dan organisasi arsitektur komputer. Jadi harusnya organisasi arsitektur komputer dulu gitu ya, baru berkembang ke sistem operasi gitu. Nanti berkembang lagi ke sistem terdistribusi atau sister gitu ya. Jadi nanti dapat tuh mata kuliah sistem terdistribusi. Jadi tetap berhubungan. Oke, baiklah, itu teman-teman mahasiswa yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi, saya menghimbau kepada teman-teman untuk jangan sampai lupa melakukan absensi ya, presensi secara mandiri. Terus nanti dikerjakan tugas-tugasnya ya. Saya lihat ada yang belum mengerjakan tugas kedua gitu ya. Saya tidak mengalami kerugian, tapi nanti teman-teman yang akan mengalami kerugian ya. Yang tidak mengerjakan tentunya ya. Karena ya di awal dan selalu di setiap slide materi saya, kalau teman-teman lihat di awal-awal itu selain visi misi ada komponen penilaian. Itu saya state semua tugas nanti diakumulasi dan itu besarnya sama dengan UTS gitu ya. Jadi sangat disayangkan bobot 25%-nya itu tidak maksimal nilainya gitu ya. Jadi saya menyarankan itu dikerjakan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan di sesi perkuliahan siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sesi perkuliahan siang hari ini. Jangan lupa tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar.
Marilah kita akhiri sesi perkuliahan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurangnya saya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman mahasiswa Terima semua. kasih, Saya Pak. akhiri sesi Zoom-nya ya.